Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya banggakan mahasiswa Universitas Muria Kudus semester 1, semoga senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memasuki pertemuan ke-10, kita akan membahas tentang Islam, HAM, dan demokrasi. Jadi HAM dan demokrasi itu adalah istilah-istilah kekinian yang mengatur, yang mendominasi di negara kita. Mungkin kita masih kenal atau mungkin sangat lekat sekali dengan istilah HAM dan demokrasi. Lalu bagaimana jika dikaitkan dengan Islam? Jadi istilah HAM itu memang sangat populer dalam konteks wacana peradaban modern. Berbagai bidang kehidupan dan aktivitas di dalamnya senantiasa dikaitkan dengan permasalahan penegakan hak-hak sejati yang dimiliki oleh setiap manusia. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 terdapat definisi tentang HAM, ialah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Dalam pemikiran sebagian orang, Nurholis Majid, HAM sangat berkaitan erat dengan penghayatan nilai dan pandangan hidup. Nah, kesadaran tentang hak asasi menuntut kemampuan pribadi seseorang untuk menerima, meyakini dan menghayatinya sebagai bagian dari makna dan tujuan hidup pribadinya. Dengan bahasa sederhana, hak asasi ini harus diimbangi dengan kewajiban yang ada. Sebelum PBB mendeklarasikan HAM pada tanggal 10 Agustus tahun 48, jauh ya, Islam telah mendeklarasikan dan menempatkan hak-hak asasi manusia sebagai tujuan pokok adanya syariah. Jadi tujuan pokok syariat Islam, satu, menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga harga diri atau keturunan, menjaga kepemilikan atau harta. Ini juga berarti cocok dengan hak asasi manusia. 5 hal pokok tersebut jika dirinci, maka akan mencakup semua hak-hak asasi manusia. Jaminan hak untuk hidup terdapat di Quran. Jaminan kebebasan di Quran surat kelima itu kebebasan juga ada, kemerdekaan juga ada, jaminan hak egalitas juga ada di dalam Al-Quran, jaminan hak keadilan juga ada. Nah, sebagaimana penulis jelaskan, ya, sebagaimana sudah jelaskan dalam prinsip-prinsip Islam, bahwasannya dalam Islam setiap hak memiliki konsekuensi 2 kewajiban, yaitu kewajiban bagi orang lain untuk menghormati hak orang lain dan kewajiban bagi orang yang memiliki hak untuk menggunakan haknya dengan baik dan benar. Islam mengatur bagaimana agar supaya hak dan kewajiban yang ada tidak menggerus apalagi merampas hak dan kewajiban orang lain. Nah, terkait dengan HAM adalah demokrasi, karena ia seringkali diartikan sebagai penghargaan hak asasi manusia, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan persamaan hak di depan hukum. Demokrasi sebagaimana yang dikutip oleh Hamidah didefinisikan oleh Joseph sebagai suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suatu rakyat. Ada yang mengatakan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah diminta bertanggung jawab atas tindakan-tindakan seseorang atau mereka pada wilayah publik oleh warga negara
oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan wakil mereka yang terpilih. Nah, dari beberapa definisi tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa demokrasi ialah sistem pemerintahan yang menganut asas dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sehingga tidak salah jika seringkali muncul idiom-idiom dalam demokrasi seperti egalit, bersamaan, equality, keadilan, liberty, kebebasan, human right, HAM, responsibility, dan permusyawaratan. Nah, jika idiom-idiom tersebut dikatakan sebagai elemen atau unsur demokrasi, maka jauh hari Islam sudah mendeklarasikan itu semua. Islam dari dulu ya, memang telah mengedepankan musyawarah dan idiom-idiom tadi terkait demokrasi. Jadi Islam secara substantif tidak menolak mentah-mentah demokrasi dengan pengertian di atas, dan yang terpenting demokrasi tidak dilihat dengan kacamata Islam yang legalistik dan formalistik, karena cara pandang ini akan membentuk Islam dengan demokrasi. Intinya substansi demokrasi dengan ajaran-ajaran Islam itu tidak bersimpangan. Ya, selama demokrasi yang dimaksud adalah permusyawaratan, Islam juga memerintah dalam urusan masyarakat, urusan orang banyak, itu sangat lebih baik untuk dimusyawarahkan. Nabi Muhammad sering bahkan dalam urusan keluarga sendiri, baginda Nabi itu meminta pendapat dari para sahabat. Ini uswatun hasanah seperti ini, tauladan yang baik seperti ini sudah dilakukan oleh baginda Nabi, dan ini menjadi inti dari adanya demokrasi.